Jadi dampak dari peristiwa Sumpah Pemuda yang pertama adalah di momen itu seorang Wage Rudolf Supratman memperkenalkan sebuah lagu yang kita kenal sebagai hari ini sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat datang di Museum Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda dulunya adalah sebuah rumah indekos milik seorang Tionghoa bernama Si Kong Lian. Jadi Si Kong Lian ini melihat pada awal abad 20 banyak pertumbuhan sekolah di Batavia. Dan seiring dengan pertumbuhan sekolah itu banyak para pemuda yang dari beberapa daerah seperti Sulawesi, Sumatera, bahkan Jawa, mereka ingin bersekolah di kota Batavia. Karena memang kota Batavia adalah sebuah kota besar yang sangat kosmopolitan. Di kota ini pula banyak sekolah-sekolah yang memang salah satunya adalah Stovia. Dan Stovia inilah yang banyak mengundang banyak peminat atau para pemuda untuk datang ke kota Batavia. Dari Kongres Pemuda pertama, di mana Muhammad Tabrani menginginkan para pemuda berkumpul pada tanggal 29 April sampai 2 Mei 1926, lahirlah kesepakatan kalau kita itu sebagai bangsa Indonesia, identitas pemuda saat itu adalah identitas Indonesia, bukan lagi Jawa, Sumatera, atau Ambon. Mereka harus mengkampanyekan, mempropagandakan Indonesia, Indonesia, dan Indonesia. Jadi bukan lagi jalan kedaerahan, bukan lagi jalan dari sebuah ideologinya masing-masing, tapi bagaimana cita-cita kemerdekaan Indonesia itu bisa dicapai. Jadi perkumpulan ini terinspirasi dari organisasi para pemuda di negeri Belanda, yaitu Perhimpunan Indonesia. Mereka mencita-citakan agar yang namanya persatuan itu benar-benar hidup di sanubari anak muda Indonesia saat itu. Jadi mereka melihat Kongres Pemuda pertama ini kayaknya belum selesai nih. Jadi mereka perlu mengadakan sebuah kongres lagi yang mereka beri nama Kongres Pemuda kedua. Dan itu mereka undang, jadi sebelum kongres itu dimulai, mereka mengundang perwakilan dari organisasi-organisasi seperti Yong Yava, Yong Sumatera Nenbon, Yong Celebes untuk datang ke rumah indekos ini. Barulah pada bulan Oktober itu, pada akhir 27 sampai dengan 28 Oktober, digelar sebuah kongres pemuda kedua di 3 tempat. Pertama itu di Katolika Yongenbon, itu di Gereja Katedral Jakarta sekarang. Ada juga di Java Os Bioskop, itu sekarang menjadi gedung Mahkamah Agung. Terus yang terakhir adalah di museum ini, di sebuah rumah indekos yang memang menjadi base camp-nya, markasnya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia itu. Jadi gagasan Kongres Pemuda kedua itu digagas oleh anak-anak kos. Jadi yang pertama yang penting dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah lagu Indonesia Raya. Yang kedua mengenai bahasa persatuan. Jadi bahasa persatuan setelah peristiwa Sumpah Pemuda digunakan oleh hampir seluruh para pemuda saat itu. Jadi memang kita harus sadari bahasa yang dipergunakan sebagai bahasa pengantar saat itu adalah bahasa Belanda. Namun dengan sifat yang memang mereka sikapnya sangat nasionalis, mereka berupaya agar bahasa Belanda ini lenyap. Jadi mereka menginginkan para pemuda ini menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak heran pada peristiwa Kongres Pemuda kedua, itu ketuanya sendiri, Sugondo Joyopuspito, menggunakan bahasa Indonesia dengan terbata-bata. Tetapi dengan niatnya, berupaya tetap berbahasa Indonesia merupakan sebuah pembuktian kalau dia memang sungguh-sungguh menunjukkan rasa nasionalismenya saat itu. Setelah melalui rangkaian proses ketika satu demi satu peserta sudah menyampaikan pendapatnya, Sugondo Joyopuspito menutup rapat dengan sebuah keputusan Kongres Pemuda yang menghasilkan sebuah ikrar yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin selaku sekretaris saat itu dan kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Putusan Kongres itu merupakan sebuah ikrar kebangsaan para pemuda saat itu kalau mereka bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, mereka mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan mereka beriktikad menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Memang dengan peristiwa Sumpah Pemuda ini, para pemuda bersatu, mereka tidak terpecah-pecah.
pada akhirnya ya memang kita capai kemerdekaan itu, seperti itu. Jadi para pemuda sekarang penting untuk mengingat, merawat ingatan kalau dulu kita pernah terpecah belah. Kita penting untuk bersatu menyelesaikan segala problem tantangan kita hari ini. Dan yang terakhir, kita rawat persatuan kita. Semoga di kedepan harinya kita tidak terpecah belah lagi, seperti itu.